Selamat pagi, Shalom. Hari ini Jumat 28 Mei 2020. Hari ini saya akan berbicara tentang Allah versi iblis dan Allah versi Yesus. Pertama-tama saya selalu mengajarkan kepada katekumen saya bahwa musuh utama manusia itu ada 3, yaitu kita lihat di pencobaan Yesus di padang gurun. Yang pertama, iblis mengatakan, ubahlah, jika kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Dan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Nah, ini musuh yang pertama adalah kedagingan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus dinaikkan ke bubungan bait Allah, lalu dikatakan, jika kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka malaikat akan menopang kamu. Yesus mengatakan, jangan mencobai Allahmu. Nah, yang itu kedua, musuh utama manusia yang kedua adalah pembelokan pembenaran tentang Allah. Siapa Allah itu sebenarnya, tentang Yesus itu sebenarnya siapa. Itu dosa manusia yang musuh terbesar manusia yang kedua. Musuh terbesar ketiga adalah ketika iblis mencobai Yesus dengan menunjukkan seluruh dunia, lalu mengatakan, jika kamu mau menyembah aku, maka aku akan memberikan seluruh dunia ini kepada kamu. Lalu Yesus mengatakan, nyahlah engkau iblis, karena hanya Tuhan yang boleh disembah, bukan iblis. Jadi yang kedua adalah kekuasaan, kesombongan. Ini ketiga, musuh terbesar manusia yang ketiga adalah kekuasaan dan kesombongan. Sebetulnya intinya dari kesombongan, di mana malaikat Lucifer itu juga jatuh karena kesombongan. Nah, sekarang kita melihat Allah yang benar itu seperti apa. Allah yang versi iblis itu seperti apa. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat ada teologi kemakmuran. Jadi semua anak Allah itu pasti kaya. Jadi kalau tidak kaya itu berarti bukan anak Allah. Itu Allah versi iblis. Saya katakan sekali lagi, Allah versi iblis. Berarti Yesus itu bukan anak Allah, karena dia seumur hidupnya tidak pernah kaya. Kalau dikatakan bahwa Allah itu, anak Allah itu anak raja, bahwa anak raja hidupnya harus kaya, berarti Yesus itu bukan anak Allah. Nah, itu suatu teologinya iblis. Demikian juga pembelokan pembenaran. Jadi hal-hal yang di duniawi dijadikan yang ilahi, itu tidak bisa. Segala macam yang ilahi itu tidak bisa dipikirkan dengan yang duniawi. Misalkan, kenapa kok Yesus mati di kayu salib, kenapa kok Yesus lahir sebagai manusia, dan sebagainya. Dan banyak sekali agama-agama yang ingin menunjukkan, ini loh Allahku benar, hebat, lalu dia membuat mujizat. Yesus memang membuat mujizat, tetapi bukan intinya, bukan itu. Mujizat itu hanya menunjukkan siapa dia. Mujizat itu hanya suatu bentuk kasih sayang, cinta kasih, bahwa Allah itu adalah kasih. Dan intinya bahwa yang harus kamu sembah itu bukan, yang kamu harus cari bukan mujizatnya, tetapi Tuhannya sendiri, Yesusnya. Itu yang terpenting. Bahwa kemudian ada yang bisa teleport dari satu kota ke kota lain dalam beberapa detik, itu tidak penting, dan itu adalah suatu kebohongan, karena Allah tidak perlu menunjukkan seperti itu. Karena Allah bukan hanya teleport satu kota ke kota lain dalam berapa detik, tetapi Allah itu ada di semua manusia, di seluruh dunia, dan di semua makhluk tanpa teleport. Bahkan dikatakan seluruh rambutmu yang jatuh itu pun dihitung,
Bayangkan, Allah ini kengangguran. Jadi dia menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menghitung rambut kita ini. Semua rambut manusia ini dihitung. Jadi tidak ada satupun rambut yang jatuh yang tidak diketahui oleh Tuhan. Itu intinya bukan itu. Intinya adalah bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun, yang tidak masuk akal sekalipun, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tidak perlu menunjukkan mujizat-mujizat macam-macam. Nah, kalau kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan hanya karena mujizat, misalkan kesembuhan. Ada satu gereja yang saya lihat itu, waduh, dia menjadi kaya sekali, dia bisa beli jet, dia bisa jet pribadi, dia bisa menyembuhkan orang katanya, tapi sebetulnya itu hanya kebohongan, satu bentuk kebohongan. Jadi dan umat yang berbondong-bondong masuk menjadi Kristen, percaya pada Tuhan hanya karena mujizat, itu sebetulnya dia salah. Itu Allah versi iblis, bahwa bukan mujizatnya itu yang dicari, Allahnya sendiri yang dicari, Yesusnya sendiri yang dicari. Mujizat itu hanya satu bentuk pengungkapan cinta kasih aja. Lalu yang ketiga, kekuasaan. Bagaimana semua orang ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau dia anak Allah, maka dia berkuasa. Itu salah. Itu Allah versi iblis. Lihatlah bahwa Yesus itu sebagai pesiara. Dia mati di kayu salib. Dia tidak mau lahir sebagai anak raja. Dan ketika iblis mengatakan, kalau aku akan memberikan seluruh dunia ini kalau kamu menyembah aku. Dan banyak itu semua manusia, banyak sekali manusia yang seperti itu. Di Gunung Kawi, di pesugihan-pesugihan, itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nah, Tuhan mengatakan, nyahlah engkau iblis, karena hanya Tuhan saja yang boleh disembah, Allah saja yang boleh disembah. Maka apa sih yang kamu cari dengan kekayaan? Pernah suatu hari saya mendapat tawaran, saya dijadikan satu pemuka agama di sini, dan ada satu roh yang bisa membimbing saya. Berapa miliar pun yang saya minta akan dikasih, akan keluar dengan sendirinya, entah dengan cara apa, itu akan saya dapatkan. Tapi saya tidak mau, karena jiwa saya ini jauh lebih mahal daripada seluruh dunia. Tidak bisa ditukar dengan kekuasaan, tidak bisa ditukar dengan kekayaan. Apalagi Tuhan saya itu segala-galanya. Maka saya tidak bisa menjual Tuhan. Maka kalau kita mau betul-betul mengikuti Allah yang versi Yesus, ya jangan mengikuti Allah yang versi iblis. Segala kekayaan, dia menunjukkan segala kekayaan, kekuasaan, kekerasan. Kalau kamu tidak mau ikut agamaku, kamu harus dibunuh. Ya, itu Allah versi iblis. Karena Allah yang versi manusia itu membimbing bagaimana manusia itu berubah dari yang manusia yang seperti sampah menjadi kembali lagi menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya, di mana tujuan kita adalah menjadi kudus. Kalau tidak kudus, maka kita tidak bisa kembali kepada Allah. Terima kasih.